Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel 19 September 2022. Tema permenungan kita pada hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dipersiapkan oleh Suster Maria Marista PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang pada saat ini sedang berkarya di komunitas Magnificat Yogyakarta dengan tema kita dipanggil untuk menjadi terang. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, cinta, berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Teristimewa kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan hari baru yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga dari hari ke hari Engkau memampukan dan menjadikan kami sebagai alat penerang bagi sesama di sekitar kami. Kami mohon pula semoga Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kami sekalian agar mampu menjadi terang-Mu yang baik bagi sesama. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya.
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilan untuk menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di mana dikisahkan perumpamaan tentang pelita. Tentu kita semua mengenal benda yang satu ini, yaitu pelita. Dulu sebelum adanya listrik atau PLN di rumah kita masing-masing, tentu kita menggunakan lampu pelita. Dan setiap kita ketika menyalakan lampu pelita tersebut, tentu kita tidak menaruhnya di bawah tempat tidur atau menutupnya dengan tempayan ataupun benda-benda lain yang menghalangi agar cahayanya membias. Tetapi setelah kita menyalakannya, tentu kita akan menaruhnya di atas tempat yang paling tinggi atau di tempat yang sudah tersedia agar cahayanya dapat membias dan memenuhi ruangan itu, sehingga siapapun ada di dalam ruangan atau siapapun yang akan masuk di dalam ruangan itu dapat melihat cahaya dari pelita tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini apa sih yang Yesus mau maksudkan untuk kita tahu makna dari perumpamaan tersebut? Di dalam bacaan Injil tadi, Yesus menekankan juga bahwa taruhlah pelita itu di atas kaki Dian, sehingga semua orang dapat melihat cahayanya. Cahaya di sini kita maknai sebagai kehadiran Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menempatkan diri kita bahwa kita sebagai utusan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi cahaya, dipanggil untuk membawa cahaya tersebut bagi sesama. Kita dipanggil, kita diutus untuk membawa Tuhan bagi sesama. Maka dengan demikian, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita senantiasa membawa Tuhan di dalam hati kita bagi sesama. Dengan apakah kita dapat menyamakan kehadiran Tuhan atau membawa Tuhan itu kepada sesama? Tentu kita tidak perlu butuh berbuat sesuatu yang besar, berbuat sesuatu yang istimewa. Tetapi dalam perbuatan kita yang sederhana dan kecil, kita mampu membawa sukacita, membawa kebaikan, membawa kebenaran, mewartakan keadilan kepada sesama. Di situ kita membawa Tuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita dengan cara terbuka melakukannya dan mengamalkannya dalam hidup harian kita melalui tindakan kita yang sederhana dan kecil. Karena kecil-kecil yang baik akan menjadi baik yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kita, baik dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kita mohon semoga Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami dalam batin mereka masing-masing, agar mereka mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, jujur, adil, dan bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kita berdoa semoga Tuhan sendiri yang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, baik mereka yang saat ini terbaring lemas di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadi dokter penyembuh bagi setiap mereka.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mendoakan semua mereka yang senantiasa mendoakan kita maupun yang meminta doa dari kita. Semoga Tuhan boleh mendengarkan setiap keluh kesah, permohonan, keinginan dan niat hati mereka masing-masing dan boleh mengabulkannya sesuai dengan permintaan dan harapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan permohonan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri sambil berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah hadir bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.